rakyat, maka salah satunya adalah lawan Tahan dulu bang. Bang. Udah bang. Oke, jumpa lagi dengan Kerajaan TV. Diskusi kita kali ini adalah membahas isu yang sangat hot, yang sangat mendebarkan terhadap elit politik kita, yaitu seputar masalah hak angket. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki sejauh mana pemerintah menjalankan undang-undang atau peraturan yang lain, sudah sesuai atau tidak, atau terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, sekarang ini sudah berlangsung di DPR. Kita tunggu aja konsistensi DPR dengan tuntutan publik. Hak angket itu sendiri adalah menyangkut dengan banyaknya kecurangan, dugaan kecurangan di dalam pemilu 2024. Nah, sejauh mana Hakim Amili melihat gerakan-gerakan koalisi masyarakat sipil dalam melakukan perlawanan terhadap kekuasaan dan kecurangan selama ini? Ya, sejauh ini saya melihatnya sih sudah cukup bagus. Cuman untuk mengarah kepada keberhasilan, kami kan melihatnya hak angket ini kan serius, ya, sangat penting, terutama untuk memberikan efek jerah atau kemudian juga melakukan upaya-upaya koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu yang sangat dipaksakan untuk menangkan paslon tertentu. Dengan manipulasi dan indikasi-indikasinya sangat jelas di lapangan, mulai dari ketidaksiapan aparatur penyelenggara pemilunya, pengawasannya juga sangat tidak efektif, lalu kemudian banyak sekali ya suara-suara yang tidak terduga, kan? Atau kalkulasi suara yang sangat tidak masuk akal, yang sangat tidak rasional, itu banyak sekali. Sehingga urgensi dari hak angket ini bukan hanya sekedar memberikan efek jerah kepada dalam hal ini Jokowi, ya, terus kemudian juga paslon yang didukungnya, tapi juga kemudian mengembalikan marwah pemilu sebagai instrumen pertama gitu untuk melaksanakan demokrasi. Kalau pemilunya clear, kira-kira kita juga bisa kontrol pada aspek kebijakannya, pada aspek perlindungan jaminan sosialnya, pada aspek penyetaraan situasi ekonomi yang timpang dan seterusnya. Ya, bisa dimulai dari ya mengoptimalkan gerakan untuk mengajukan hak angket sehingga soal-soal ini semuanya terselesaikan. Cuma masalahnya hak angket ini yang punya hak kan anggota dewan. Oke, apakah publik masih percaya terhadap anggota dewan konsisten melakukan agenda hak angket? Ya di situ sebetulnya ada titik temu, ada titik temu bahwa selama ini meskipun kepercayaan publik rendah terhadap institusi DPR termasuk partai politik, tetapi pada sisi lain kira-kira kalau situasi tentang kontroversi tentang hak angket nggak kita ambil atau nggak kita dukung, terutama untuk menjadikan wakil rakyat atau DPR sana untuk ya bisa paling tidak melaksanakan impeachment ke sana, jadi ya kita yang rugi gitu ya, kira-kira. Jadi pada titik ini kira-kira sangat ketemu, terutama antara masyarakat sipil yang menjadi korban atas pemilu yang curang itu, juga partai politik atau elit politik yang kira-kira dipermainkan sedemikian rupa, jadi korban juga mereka dari mekanisme pemilu yang sangat tidak akuntabel, tidak transparan dan penuh manipulasi. Ya, memang kadang-kadang kita ini kan sulit untuk menebak dinamika politik di DPR RI itu, apalagi dengan para politisi ini kan menjelang hari akhir. Yang kita takutkan kan terus ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, terutama bagi yang tidak terpilih lagi. Itu kan partai politik juga nggak bisa mengontrol, kecuali kalau ada voting dan itu votingnya terbuka, itu bisa dikontrol. Masalahnya di sini. Kalau kita dari asumsi publik, menurut hasil Litbang Kompas, 62% rakyat ini setuju adanya hak angket. Iya, survei Litbang Kompas. Ya cuma masalahnya nanti ini bersinambung nggak dengan dinamika politik di DPR. Nah,
sekarang kita kan juga masih nunggu dengan pernyataan resmi dari Ibu Mega. Karena apa? Ini sangat tergantung dengan PDIP sebagai partai besar. Nah, kira-kira kalau saya sih masih optimis Bu Mega akan menyetujui hak angket dengan sinyal-sinyal yang ada. Cuma nggak ngerti lagi kalau ada pertimbangan pragmatis. Ya, di sini juga menjadi momentum gerakan masyarakat sipil untuk mendorong elit politik ya termasuk siapa termasuk Ya itu memang satu-satunya mereka jalan yang punya partai yang dominan ya, atau kemudian bisa digunakan untuk membuat hak angket itu terlaksana. Dan yang tidak kalah penting adalah mengontrol mekanisme pemilihannya pada nanti ya. Bagaimana supaya mekanisme voting itu kita bisa mengantisipasi adanya upaya-upaya kecurangan atau kemudian yang tidak sesuai dengan janji politik, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan publik, tapi votingnya itu berdasarkan kepentingan pribadi atau ya yang kita takutkan masuk angin. ya Istilah masuk angin dari politisi itu kan sesuatu yang biasa ya di media bilang setuju dengan hak angket, tapi di belakangan biut ya apalagi mekanismenya pada kertas yang tidak bisa dikontrol. terus kan gini, biasanya kalau ada tekanan politik ini kan kita ini kan sudah terbuka lah, banyak partai politik, anggota DPR atau politisi ini kan punya masalah. Kadang-kadang Pak Jokowi ini kan menggunakan senjata hukum untuk kekuasaan. Bisa nggak kira-kira rontok atau luntur gerakan hak angket itu karena ada tekanan-tekanan hukum dari kekuasaan ini? Tekanan hukumnya kira-kira kayak apa tuh? Ya udah biasanya kan kasus-kasus korupsi, siapa lagi kasusnya anggota DPR ini. Biasanya instrumen itu kan biasa digunakan Bisa. Jokowi. Oh iya, bukan bisa. Biasa digunakan. Bisa nggak sampai menekan atau merubah dinamika ini? Kalau tekanannya kuat, saya kira cara-cara itu justru akan memukul balik intinya. Kalau tekanan tentang hak angket ini kuat, saya kira Jokowi itu menggunakan ancaman-ancaman kriminalisasi, kemudian menjadi upaya yang sebetulnya secara opini publik itu bisa menjadi bunuh diri bagi dia. Tapi Jokowi kan biasa, nggak ngurusi opini publik. Yang penting dengan ambisinya. Kita nggak bisa mengukur tekanan publik itu dengan ambisi politik Pak Jokowi. Karena sangat irasional. Oh iya, Pak Jokowi itu akan sangat dekat terhadap ambisinya ketimbang mempertimbangkan opini publik atau tekanan publik, itu pasti. Oh dia sudah pernah bilang kok, demo yang besar aja sudah nggak bisa menggoyahkan, apalagi dia pesimis. Dia sudah bisa mengukur demo-demo itu nggak akan efektif untuk menggoyang kekuatan politiknya. Itu masalahnya. Yang saya lihat juga, yang saya persoalkan itu adalah jangan-jangan ada tekanan hukum karena faktor kekuasaan Pak Jokowi, kemudian partai-partai ini melemah. Kita lihat lah kasus-kasus BTS itu melibatkan elit-elit PDIP. Ya. Tapi bagi saya gini, kita tunggu aja minggu-minggu ini ada yang jadi tersangka atau tidak. Kalau ada tersangkanya berarti ya Pak Jokowi jelas itu digunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik. Tapi yang penting memang tekanan publik. Ya makanya di sini kita harus mengukur sejauh mana sih energi tekanan publik itu masih kuat untuk menekan adanya hak angket ini secara absolut. Oke. Sejauh ini ya cukup kuat ya, walaupun prediksi sampai bisa kemudian menjalankan atau mengumpulkan hak angket itu belum bisa kita ukur dengan pasti. Tapi yang jelas kekuatan-kekuatan masyarakat sipil itu kan ada, termasuk teman-teman yang setiap hari demo di depan istana Kamisan, yang kemudian dalam momen-momen politik tertentu, terutama di kecurangan pemilu yang sangat luar biasa sekarang, itu banyak sekali masanya. Nah, terus kemudian juga banyak kasus-kasus lain yang berkenaan dengan kriminalisasi aktivis yang belakangan juga mendapat sokongan dan melibatkan partisipasi masalah yang luar biasa. Dan teman-teman di Jogja juga kemudian berencana untuk mengadakan sidang rakyat yang diikuti oleh banyak sekali masyarakat tertindas yang menjadi korban-korban kebijakan politik dan kebijakan Jokowi di berbagai sektor, entah itu agraria, lingkungan, ekonomi secara keseluruhan, itu untuk mengumpulkan diri di sana. Ya memang kita harus gerakan-gerakan sipil itu harus mengimbangi istilahnya TSM juga.
terstruktur, sistematis dan masif. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri, sekolah bisa. Betul. Karena yang kita lawan ini bukan soal Jokowi semata atau Karena soal satu kebijakan, tapi soal negara. Jokowi melembagakan diri sebagai negara. Ini yang menjadi problem. Kita memang tidak melawan negara, tetapi yang kita lawan adalah dinasti Jokowi yang melembagakan dirinya sebagai negara ini. yang juga ditopang oleh ya kroni-kroni Ya iya, oh itu otomatis para Brutus ini kan. Jadi begini, kita tetap mendorong dan berharap kepada kekuatan sipil untuk melakukan gerakan terutama tadi agresi rakyat dan sebagainya. Itu salah satu bentuk bagaimana mengkampanyekan terhadap adanya hak angket dan terhadap kecurangan pemilu. Kalau itu terus-menerus kita gelorakan, kita kemanyakan, saya yakin akan menjadi semacam sel yang selalu akan bergerak dan akan mempengaruhi pola atau perubahan dalam dinamika politik. Betul. Karena kira-kira kalau itu terlaksana, maka persoalan ini hak angket terus kemudian upaya untuk melaksanakan ulang gitu pada akhirnya nanti itu kan sebetulnya kalau tidak rakyat atau gerakan masyarakat sipil kuat, itu kira-kira orang-orang atau kelompok masyarakat yang tidak menjadi korban secara langsung dari kebijakan dan merasa tidak ditindas gitu ya, itu akan melihat persoalan ini bahwa ini persoalan real, persoalan kerakyatan, persoalan watak negara yang dipimpin oleh satu penguasa yang sama sekali tidak pro rakyat. Oh ya, Ya. Jadi bukan hanya masalah politisi, bukan hanya masalah elit, tapi masalah konkret di lapangan. Banyak sekali masyarakat yang menjadi korban konflik agraria misalkan atau perampasan tanah, baik itu oleh negara dan korporasi. Yang data terakhir itu di Indonesia menjadi negara paling tinggi praktik perampasan tanah atau konflik agraria di Asia. ya. Oke. Maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita membangun aliansi sipil untuk melakukan perlawanan terhadap arogansi kekuasaan dan hegemoni kekuasaan ini. Yes. Dan rakyat harus sadar bahwa kita harus pulihkan lagi akal waras kita soal proses demokrasi yang wajar, yang normal. Mungkin begitu. Terima kasih.